Ini pelaksanaan sholat Idul Adha di Kecamatan Ngawen, di lapangan Kecamatan Ngawen ya, Kabupaten Blora. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini dari lapangan Kecamatan Ngawen, pelaksanaan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1443 bertepatan dengan hari Sabtu 9 Juli 2022. Rumah takbir sudah dikumandangkan teman-teman. Inilah suasananya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi akhir zaman, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد قال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kita aturkan kehadirat Allah kesempatan yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kepada kita beribu-ribu kenikmatan. Salah satu nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling mulia, dan nikmat yang seharusnya menjadi cita-cita setiap mukmin, nikmat iman dan Islam. Yang kedua kalinya selawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semuanya kelak dibangkitkan oleh Allah menjadi salah satu di antara umat yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ketakwaan yang tidak hanya kita ucapkan, ketakwaan yang tidak hanya menjadi penghias lisan, namun ketakwaan yang kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Dzulhijjah adalah bulan yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan salah satu di antara jalan pintas kita menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melihat beberapa kejadian-kejadian yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditunjukkan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sejatinya memberikan pelajaran kepada kita bahwa betapa sayang Allah kepada kita. Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada kita, di sisi lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan jalan keluar di dalam menyelesaikan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sayang, seribu sayang, banyak di antara kita yang kemudian melaikan, banyak di antara kita yang kemudian tidak memperhatikan, bahkan banyak di antara kita yang kemudian enggan untuk beriman. Lantaran banyak dari kita yang apa yang kita minta kepada Allah tidak segera diberikan, apa yang kita inginkan, padahal
bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Atau kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Apa-apa yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah baik. Namun sebaliknya, apa-apa yang menurut kita tidak baik boleh jadi ada kebaikan di balik apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seumur hidupnya beliau berhaji hanya sekali, yang kemudian dikenal dengan Hajatul Wada, haji perpisahan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada haji itu memberikan nasihat kepada seluruh para sahabat, baik yang berangkat langsung bersama beliau dari Madinah ataupun yang kemudian mencegat di tengah jalan bergabung dengan kafilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa adzin bin nasi bil hajj wa adzin fin nasi bil haji ya Muhammad, serukanlah, sampaikanlah kepada orang-orang untuk mendirikan ibadah haji, untuk melaksanakan ibadah haji. Ya'tu karijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik, maka sungguh akan datang orang-orang berbondong-bondong menyambut seruanmu, dan mereka akan datang dari segala penjuru. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak heran kalau hari ini 1 juta jamaah berkumpul di Makkah. Tidak heran kalau dulu-dulu sebelum pandemi, dulu-dulu sebelum Allah Subhanahu wa taala menguji dengan corona, 5 juta jamaah hadir dalam satu tempat, dalam satu waktu, dengan kepentingan yang sama, dengan membawa sifat-sifat yang berbeda-beda dari masing-masing negara. Maka disitulah pelajaran penting yang harus dipegang oleh jamaah haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan di padang Arafah, beliau mengatakan, inna dima'ukum wa amwalukum haramun kahurmati yaumikum hadza. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian haram, diharamkan atas satu dalam yang lainnya. Ayat ini menunjukkan keharaman menumpahkan darah seorang mukmin. Ayat ini menunjukkan keharaman mengambil hak seorang mukmin. Ayat ini menegaskan pentingnya amanah. Terlebih kita hari ini yang diamanai oleh umat, mengelola dana umat yang besar, mengelola dana umat yang kecil, atau bahkan mengelola kepentingan umat yang tidak ada dananya. Amanah yang paling dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna awwalu ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamati al-amanah. Awal mula yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhir adalah amanah. Sehingga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita selalu menjaga amanah. Hendaknya kita selalu menunaikan amanah. Hendaknya kita jangan macam-macam dengan urusan umat. Kalau sudah Allah yang turun tangan, semuanya akan habis. Kalau Allah yang sudah turun tangan, orang yang sebelumnya dimuliakan akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia pakai jas, meskipun dia pakai kopiah. Tapi kalau sudah menyeleweng, sudah mengkhianati kepercayaan umat, maka Allah tidak akan main-main, akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. La ilaha illallah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam salah satu risalah yang berjudul Ahwalun Nabi fil Haji ma'a Rabbih, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut seruan haji, seruan dari Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wal ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Hadirin yang dirahmati Allah, disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menunaikan ibadah haji, hikmah terbesarnya disimpulkan ada 5. Yang paling besar kemudian kita akan uraikan 3. Yang pertama, dalam ibadah haji Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita tahqiq kalimatut tauhid. Dalam ibadah haji ada bentuk penegasan ketauhidan, ada bentuk syiar, ada bentuk jahriyatut tauhid, ada bentuk penjaharan tauhid yang selama itu oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diizinkan.
Maka dalam syariat haji yang telah ada sebelum Rasulullah SAW, haji yang sebelumnya disyariatkan kepada umat-umat terdahulu yang kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang kemudian menjadi syariat kita itu terkandung hikmah jihad tauhid atau idhar tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa atimul hajj wal umrata lillah, maka sempurnakanlah haji dan umrahmu karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa atimul hajj wal umrah, sempurnakanlah haji dan umrah, tunaikanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sesungguhnya salatku, sembelihanku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah, berdasarkan maksud pensyariatan haji yang disimpulkan oleh para ulama tahqiqut tauhid dalam riwayat Jabir radhiyallahu anhu, kemudian dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, qala faqara'a fihi ma bitauhid qul ya ayyuhal kafirun wa suratul ikhlas. Maka kita mendapati, kata Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tawaf, ketika beliau sa'i, maka ayat yang dibaca qul ya ayyuhal kafirun dan suratul ikhlas qul huwallahu ahad. Surat yang pertama bentuk bara'ah, surat yang pertama bentuk lakum dinukum waliyadin. Surat yang pertama adalah otoritas Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dicampuri dan tidak bisa dicampur adukkan dengan sesuatu pun. Tawaran yang disampaikan oleh orang Quraisy, ya Muhammad, sembahlah Tuhan kami sehari dan kami akan menyembah Tuhanmu sehari. Apa kata Allah? Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir, hai orang-orang Quraisy, aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Sebaliknya, kalian tidak akan pernah menyembah apa yang kami sembah. Ayat ini dibaca oleh Rasulullah SAW ketika beliau tawaf. Surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad pun dibaca oleh Rasulullah SAW, menunjukkan izhar tauhid wa jihar tauhid fi syariatil hajj. Kemudian yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah dari pensyariatan haji ta'zim syairullah, bentuk ta'zim, bentuk penghormatan, bentuk pengabadian Allah Subhanahu wa taala syariat haji. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj, surat yang khusus bercerita tentang haji, para ulama menyimpulkan ayat-ayat yang turun ketika Yaumul Hajj kemudian diberi nama Suratul Hajj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Dzalik, dan itulah, dan mereka orang-orang yang mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, sejatinya itu bentuk ketakwaan hati. Korelasi antara menunjukkan syiar Islam dengan ketakwaan. Korelasi antara menunjukkan syiar, menunjukkan identitas seorang muslim. Fashhad bi anna muslimun. Tunjukkanlah dan lihatlah kami seorang mukmin. Tidak hanya slogan, tidak hanya jargon. Kalimat ini mengandung konsekuensi yang besar. Ketika kita sudah berani mengatunjuk, berani mengatakan lihatlah kami seorang muslim, maka pastikan perilaku kita tidak mencoreng kemurnian Islam. Maka pastikan tindakan kita tidak mencoreng kemuliaan Islam. Jangan sampai kemudian orang membaca Islam dari perilaku kita. Jangan sampai kemudian orang membaca Islam dari perilaku salah perbuatan umatnya. Salah seorang tokoh mengatakan, kalau ada keburukan pada diriku maka jangan pernah menyandarkan kepada Islam, karena sesungguhnya al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Kalaupun ada oknum-oknum muslim yang perilakunya tidak mencerminkan keislaman, bukan berarti kemudian disandarkan kepada Islam. Logikanya, ketika ada pencuri, ketika ada copet, ketika ada jambret, tidak pernah menyalahkan SD, SMP, SMA di mana dia bersekolah. Lalu kenapa kalau ada orang Islam yang berbuat buruk langsung Islam? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka syiar adalah bentuk ketakwaan hati. Jangan malu untuk menunjukkan syiar muslim.
Jangan malu menunjukkan sholat berjamaah. Jangan malu menunjukkan ukhuwah Islamiyah. Jangan malu untuk menunjukkan keislaman yang baik. Al-Muslim, seorang Muslim, akhul Muslim. Muslim adalah saudara dengan Muslim yang lain. Muslim yang baik adalah orang yang paling baik kepada saudaranya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan bagian daripada kesempurnaan Islam seseorang adalah mereka yang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dalam kehidupannya. Yang terakhir, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah masyru'iyatul hajj, hikmah disyariatkannya haji adalah izhar ad-du'a. Bentuk penjaharan doa. Arafah adalah doa. Rasulullah SAW beliau mengatakan tidak ada doa yang paling sering aku panjatkan dalam wukuf di Arafah kecuali doa untuk meminta keselamatan, dan tidak ada kalimat yang paling sering diucapkan oleh para nabi dan rasul kecuali kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu disempurnakan oleh Rasulullah SAW. Ketika nabi-nabi terdahulu mengatakan la ilaha illallah, disempurnakan syariat itu kepada Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan tidaklah ada hari yang lebih baik dan lebih dekat seorang hamba dengan Rabb-nya kecuali hari Arafah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana kita yang tidak berangkat haji? Lalu berarti bagaimana hari ini yang kita tidak diizinkan, belum diizinkan oleh Allah untuk berangkat haji? Maka minimal ada ibadah pengiring ibadah haji. Yang pertama adalah saum di hari Arafah, puasa di hari Arafah. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah ditanya oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ya Imam, ada dua hadis yang seakan-akan bertentangan. Kenapa dalam hadis yang pertama Rasulullah SAW melarang orang yang wukuf pada hari Arafah itu untuk berpuasa, sementara pada hadis yang lain Rasulullah memberikan ganjaran pahala, memberikan iming-iming pahala, memberikan janji ampunan yang besar bagi orang yang berpuasa di Arafah? Apa jawab Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan, ya Hanbal, sesungguhnya syariat puasa adalah bagi mereka yang tidak berangkat haji, yang tidak berkesempatan wukuf di Arafah. Maka orang yang wukuf di Arafah tidak disyariatkan untuk berpuasa. Ada syariat yang lebih besar yang Allah janjikan pahala, yang Allah janjikan ampunan, yaitu memohon ampun wukuf di Arafah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita belum ditakdirkan oleh Allah untuk berangkat haji, baik karena kondisi sudah terdaftar, tapi karena kuotanya dikurangi, jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Mari kita meraih kemakburan sebelum berangkat haji. Kemakburan sebelum berangkat haji masih terbuka. Amalan itu bisa kita tunaikan sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat haji. Kemudian yang kedua adalah nahar, udhiyah. Bagi kita yang kemudian tidak berangkat haji, maka ada 5 amalan-amalan yang bisa kita tunaikan. Salah satunya adalah udhiyah. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis masyhur yang sering kita dengar, yang artinya beliau mengatakan barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban lalu dia tidak berkurban pada hari nahar, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali mendekati musola kami. Ini bentuk tahdzir dari Rasulullah SAW bagi mereka yang berkemampuan namun kemudian enggan untuk mengeluarkan hartanya dalam bentuk kurban, dalam bentuk udhiyah, dalam bentuk nahar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita merupakan kebaikan. Apa yang Allah jadikan dalam kehidupan kita, segala ketentuan merupakan takdir yang terbaik. Maka syukurilah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan dalam kehidupan dunia yang boleh jadi tidak kita dapatkan dalam waktu-waktu yang lain. Hidayah harus kita jemput. Jangan pernah menunggu hidayah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk meraih hidayah, maka raih hidayah itu sebanyak-banyaknya dan seikhlas-ikhlasnya. Hari ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita upayakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketakwaan kita betul-betul memberikan manfaat bagi kita di hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قضي الحاجة إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم انصر المسلمين والمؤمنين والمجاهدين في كل مكان والزمان اللهم انصرهم نصرا معزرا اللهم انصر المستضعفين في كل مكان والزمان فاجعلنا منهم يا رب العالمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hari yang indah, hati bahagia, melepas rindu, berbagi cinta, saling bercerita. Mari maafkan bila bersalah, hati yang dengki jangan kau simpan, hanya menodai. Bersama-sama kita berjamaah, senyum ceria di dalam di tengah, wajah berseri bagaikan permata. Kita tunaikan hari raya Islam, saling berbagi damai di hati, tiada benci yang masih tersimpan. Gambar penting para sepuh sama para kaneman.